Shalom. Ada sukacita semua? Banyak berkat? Duit lancar? Puji Tuhan. Iyalah, pendeta yang selalu tanya duit lancar itu saya. Iyalah, untuk apa haleluya? Haleluya, duit nggak ada, asam urat bengkak. Ya, yang jawab amin pasti duitnya lancar. Yang nggak jawab apa-apa, diam-diam itu tinggal goceng di dompet ya. Tapi saya percaya semua diberkati. Mari semua hari ini kita mau bicara tentang orang Kristen yang memiliki karakter Firaun. Duh, dengar nama Firaun aja saudara udah pikir, wah ini kayak mertua saya nih ya. Iya, semua yang bawa Alkitab mari buka. Yang bawa handphone matikan. Saya paling senang ke gereja itu bawa Alkitab. Handphone boleh dimatikan. Ya, walaupun di handphone ada Alkitab. Tapi lebih bagus saudara lagi baca Alkitab tiba-tiba WA masuk, setan, lo di mana setan? Nanti konsentrasi saudara hilang lagi. Ya, itu sebabnya ada orang yang kadang-kadang Alkitab udah selesai baca dia masih lihat ya. Nah, itu sebabnya semua handphone matikan, Alkitab dibuka. Yang nggak punya modal lihat di layar, ada? Ada. Yang nggak punya modal sama sekali lihat di layar. Memang kalau orang Batak, Manado, Ambon, Papua itu mayoritas Kristen, tapi kalau ke gereja jarang bawa Alkitab. Tapi kalau mati lengkap, lengkap ya. Iyalah, saya pernah tutup peti ada bapak-bapak nggak pernah gereja, malah dia suka maki-maki istrinya gereja melulu. Lu kawin sama pendeta lah, jangan sama gua. Akhirnya begitu dia mati, jasnya pendeta, dasi pendeta, peluk Alkitab, di sini foto Tuhan Yesus, ada rosario, ada salib dalam peti, ada buku rohani, ada Alkitab, ada kaset-kaset khotbah. Udah kayak tidur di toko buku Immanuel. Memang ada orang yang ada orang yang kalau hidup itu nggak rohani, tapi mati rohani sekali. Ya, tapi saya lihat sini sih semua bawa Alkitab semua. Coba yang bawa, saya mau survei, yang bawa. Oh, luar biasa, nggak banyak, ya. Ya, ya, tapi memang zaman sekarang ini memang saudara nggak bawa Alkitab juga nggak apa-apa lah ya, karena di layar sudah ada. Orang Kristen berkarakter Firaun. Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. 1 sampai 15 panjang sekali, tapi kita baca untuk menolong bapak-bapak yang baru ketemu Alkitab di gereja. Ya, saya senang kita baca sama-sama karena ada orang yang nggak pernah baca. Di sini saya lihat sih nggak terlalu banyak ya, yang nggak baca Alkitab di rumah, bacanya di gereja nggak terlalu banyak. Ya, nggak terlalu banyak, ada sekitar 500 ya. Ya, mari kita lihat sini. Ya, Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 15. Di atas diberi judul apa? Tulah kedua, yaitu Katak. Saya 1, saudara 2, dan ayat 15 sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 2, silakan. Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, yang sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. 4.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. 6. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. 8. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku, katakanlah kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. 10. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. 12. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. 14. Dua, tiga. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegahan, ia tetap bersikeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Peristiwa detik-detik Firaun dalam menanggapi tula-tula berkenan dengan hati yang sangat keras. Kita kalau dengar nama Firaun ini, saya mau tanya sama saudara, Firaun orangnya keras apa tidak? Hah? Keras. Ada nggak hati saudara mirip Firaun? Hah? Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, suamimu kayak Firaun? Ya beda-beda tipis Pak. Ya, kalau istri juga saya lihat ada beberapa muka istri di sini kayak istri Firaun. Ya, kalau kita melihat Firaun ini memiliki karakter yang keras. Ya, dan ternyata kadangkala tanpa disadari, itu ternyata ada orang Kristen yang memiliki karakter seperti Firaun. Ada beberapa ciri atau kualitas karakter yang digambarkan firman Tuhan, ya, berdasarkan karakter Firaun berdasarkan firman Tuhan yang mirip dengan orang Kristen. Mungkin saudara pikir Firaun itu keras sekali, tapi kadang-kadang orang Kristen tanpa disadari dia memiliki karakter yang mirip. Ciri Kristen yang berkarakter Firaun yang pertama, coba saudara lihat pasal 8 ayat 8. Ya, kasih keluar di layar. Pasal 8 ayat 8. Itu dikatakan apa di sana? Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka apa? Aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Orang Kristen berkarakter Firaun. Yang pertama, doanya mirip. Doa orang Kristen yang mirip Firaun adalah doa yang selalu memakai barter. Saya mau tanya sama saudara, saudara pernah nggak berdoa barter sama Tuhan?
Tuhan, kalau Engkau kasih aku rumah, aku akan bikin persekutuan doa tiap minggu. Ini biasa nih, saya lihat muka-muka yang ya pernah nipu Tuhan ya. Ya, pernah nggak? Boleh nggak saya mau tanya, barter sama Tuhan? Tuhan, kalau Engkau kasih aku kerjaan, maka aku akan rajin gereja. Pernah? Pernah barter? Tuhan, kalau Engkau kasih aku suami, aku akan bawa dia ke gereja. Wah, malah dapat suami yang narik dia nggak keluar gereja. Akhirnya keluar gereja. Pernah nggak saudara barter, doa barter? Pernah? Nggak apa-apa. Pernah ya, ngangguk aja. Salah juga nggak dosa. Boleh nggak doa barter? Boleh? Boleh. Tapi you harus melakukannya. Karena itu sudah menjadi apa? Nasar. Iya. Tuhan, aku tidak punya anak. Tapi kalau aku punya anak, aku akan jadikan dia pendeta. Tuh, Hana, begitu Tuhan aku mandul, biarlah aku punya anak, maka pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Aku akan bawa dia untuk menjadi abdi Allah. Akhirnya lahirlah Samuel, langsung dibawa ke rumah Tuhan. Itu saya punya mama dulu juga begitu ya, 5 anak. Kita pemberkatan anak, penyerahan anak itu udah gede. Biasanya kan bayi dulu. Kita udah gede, udah SMP semua, 5 dijejer. Mama saya bawa ke depan, Pak Pendeta, Pak Gembala, ini penyerahan anak. Hah? Penyerahan anak besar-besar ya? Iya, terlambat, maaf Pak. Begitu Pak Pendeta penyerahan anak, sudah Bu. Mama saya langsung bilang begini, Pak Pendeta, doakan di antara 5 itu mana yang jadi perpuluhan dari keluarga Surinta. Ah? Emang ada perpuluhan anak? Itu sebabnya saudara itu, mama saya itu orang Papua tapi belajar rohani itu dari dia. Oh, mama saya mah saudara, yuk kalau bertamu di rumah dia cerita Alkitab dari pertama sampai terakhir. Kalau papa saya, yuk duduk kelamaan dia masuk tidur. Iyalah, papa saya itu orang nggak ada sopannya itu bener. Ya mumpung dia jauh di Papua ya kita ngomongin lah. Ya, iyalah, papa saya kalau bertamu 5 menit dia ngomong sama orang, lancar gitu. Sampai 1 jam yuk duduk, nggak pulang-pulang, udah. Dia pura-pura ke belakang, masuk kamar, udah, selamat lah. Oh kalau mama saya mah dari yudur dari pagi sampai malam. Itu sebabnya gembala rata-rata kalau mau berkunjung ke rumah mama saya itu, dia ambil yang waktunya sempit aja. Iya. Oh mama saya mah ujung-ujungnya, kan biasa gembala yang doain jemaat baru pulang kan? Enggak, mama saya yang doain gembalanya. Pak Pendeta, ya hari Minggu saya lihat Pak Pendeta kurang semangat jadi saya doa. Jadi pendeta sambil didoakan bingung ya, mana jemaat, mana gembala. Ya, iyalah, hebat itu mama saya itu. Akhirnya pendeta doa begitu. Semua satu-satu, Tuhan biarlah ini menjadi hamba Tuhan. Udah doa. Saya dalam hati bukan saya lah, ya kakak saya. Karena kan waktu itu saya masih pakai anting. Ini anting saya masih ada, masih lobang. Ini kadang-kadang kalau di rumah suka pakai anting istri saya sambil baca Alkitab. Ya, iya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mama saya juga waktu itu dia memang sudah bernasar sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku punya anak nomor 3 ini, aku mau jadikan pendeta. Gitu. Lahirkanlah. Biar aku melahirkan anak laki-laki. Udah. Pas begitu keluar, janji mama saya mau jadi apa? Jadikan apa? Pendeta. You, ibu-ibu semua di sini. Kalau you bernasar atau you barter sama Tuhan, Tuhan kalau aku punya anak,
biarlah nanti aku jadikan dia pelayan. You harus tanggung jawab. Begitu anak lahir, begitu TK, guru tanya, tantenya tanya, Ucok, kalau besar mau jadi apa? Dokter, Opung. Langsung mamanya bilang, tidak. Kau jadi dokter, mama yang dihukum. Harus you halangin. Amin. You yang bernasar, you halangin dia. You halang giring. Ya, kayak mama saya waktu saya kecil, sekolah minggu, mama saya bisik sama guru sekolah minggu, suruh Richard doa. Ayo sekali-sekali doa untuk tutup. Padahal saya di sekolah minggu kalau doa, Tuhan Yesus kami mau pulang, haleluya, amin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. You harus tepati itu bartermu. Amin. Coba saya lihat ada beberapa orang di sini, orang Kristen ya, saudara seringkali barter sama Tuhan. You lupain, jangan. Tuhan, kalau aku dapat pekerjaan, kalau bisnisku goal ini, aku mau setia melayani Tuhan. You harus lakukan. Kalau tidak, you punya masalah dalam pekerjaan. Bukan kita ancam-ancam, tidak. Ini memang nggak ancam aja udah begini ya. Iya, jangan kayak sama dengan orang Papua. Dia lagi dayung cari ikan, dia mancing nggak dapat. Dia langsung barter di tengah laut. Dia berdiri, Tuhan, kalau engkau kasih aku ikan, maka 50% aku jual untuk gereja, 50% untuk aku. 50-50 Tuhan. Kakap merah naik. Semua naik. Darah Yesus naik, semua perahu penuh. Dia dayung pulang, dia jual. Begitu dia jual, semua duit di tangan, dia lupa kasih gereja. Dia pakai mabok-mabok. Biasalah orang Papua mabok. Mabok. Tiba-tiba dia lagi tidur, lagi mabok, dia lagi tidur. Tiba-tiba orang datang, Bapak, kau minum mabok terus, kau rumah terbakar. Langsung dia marah Tuhan. Tuhan, urusan kita di laut, jangan bakar-bakar rumah. Iya. You jangan satu saat ada masalah you bingung masalah apa. Itu sebabnya barter boleh. Firaun ini dia barter, nggak apa-apa. Musa, Harun melaksanakan, Tuhan melaksanakan, tapi dia tetap aja berkeras. Ya, nggak ada masalah. Silakan, you mau barter silakan. Ya, asal jangan sampai you lupa bahwa doa itu harus dilaksanakan. Amin. Ya, itu sebabnya jangan sampai kayak orang Papua. Ya, memang kalau kita bicara Papua itu, itu di Papua itu mabok itu luar biasa. Apalagi kalau Natal, itu malam kudus, semua perjamuan. Kita cerita dulu yang lucu-lucu ya. Ada satu cerita. Saya lihat muka saudara, muka stres. Iyalah ya. Saya ini pendeta yang paling senang lihat saudara tertawa, walaupun sebenarnya saudara tidak ngerti ya, nggak apa-apa. Yang penting nggak apa-apa lah. Ya, saya senang kalau lihat orang Batak kalau tertawa. Orang Batak kalau tertawa itu begitu. Goyang. Ini peredaran darah jalan lancar ya. Iya. Kalau orang Manado hampir sama yang Batak. Gitu goyang. Kalau Ambon, Papua itu ada ehonya. Itu kalau saudara dengar suara begitu, itu Ambon Papua ya. Kalau Malap, kalau orang Jawa itu baru itu jaga image. Nah, itu yang biasa kena stroke ya. Ya, jadi saudara ya, jadi kalau ini ya, ada cerita. Ya, di Papua itu orang suka mabok, terus ada
pas malam kudus mabok. Natal 25 kan mau harus gereja kan. Ini bapak satu paituan, dia tidur di pintu gereja, tidur, dia mabok, bapak-bapak. Pendeta langsung buka pintu, ada dia. Pendeta marah, "Bapak, kok mabok-mabok terus lo? Ya, kok tidak bisa lihat ini hari Natal, kok tidur di gereja nih?" Langsung bapak itu, dia bangun, dia lihat pendeta, dia bilang, "Apakah aku tidak boleh tidur di rumah bapakku sendiri?" Wih, orang Papua itu kalau mabok itu jadi rohani. "Apakah aku tidak boleh tidur di rumah bapakku sendiri? Apakah engkau Mesias? Engkau sendiri telah mengatakannya." Memang begitu, orang Papua itu kalau mabok itu rohani. Akhirnya pendeta telepon polisi borgol dia, langsung dibawa. Dia sambil lihat pendeta, dia bilang, "Telah tiba saatnya anak manusia diserahkan kepada tangan penyamar." Itu sebenarnya tepuk tangan maksudnya apa? Ya, ya lah. Itu tepuk. Memang kalau firman itu kalau terlalu banyak ayat saya tahu lah. Saya lihat muka saudara ini jangan kasih ayat banyak ya. Walaupun saya bikin ini banyak ayatnya, nggak usah lah ya. Ada jemaat yang bilang, pendeta Richard itu ayatnya kurang, banyak bercandanya. Nggak apa-apa, cari pendeta yang banyak ayat ya. Ujung-ujung dia bilang, "Iya Pak, kayaknya Pak Richard ini memang enak juga ya." Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa barter boleh, tapi harus dilaksanakan. Yang kedua, orang Kristen berkarakter Firaun. Coba kita lihat di dalam ayat 25 dari pasal 8. Ayat 25 dari pasal 8. Dikatakan apa di sana? Lalu Firaun memanggil apa? Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Yang kedua, orang Kristen berkarakter Firaun, tidak ada ketaatan. Ya, tidak ada ketaatan akan firman. Saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah dengar kata taat dan setia? Bedanya apa? Taat, setia. Bedanya apa? Ada perbedaan nggak? Kalau setia itu ditunjukkan sampai mati. Kalau ketaatan hanya saat itu. Opung, ayo cepat gereja jam 10. Iya. Berarti opung apa? Taat. Kalau tiap minggu gereja terus taat terus sampai mati, itu disebut setia. Saya bikin seminar keluarga di Puncak. Ada yang bertanya, "Pak Richard, kalau suami istri setia itu bagaimana?" Kesetiaan itu tidak bisa diteorikan, hanya bisa dilihat. Coba siapa yang sini janda? Coba angkat tangan, janda. Janda, ya. Opung janda? Ya. Umur berapa? 73. Suami udah mati. 14 tahun yang lalu. Iya kan, janda ya. Kenapa saudara tertawa? Itu mati sendiri atau dibunuh ya? Ya, ya. Ya. Mati sendiri, tangan Tuhan ya. Ya, Tuhan yang panggil tapi lewat tangan oma. Ya. Ya. Ya, 14 tahun. Saya mau tanya, perkawinan oma dengan opa
Oma orang apa? Hah? Nias. Suami Jawa. Oma Nias. Oh iya. Ketemu di mana? Ya. Ya. Oh iya. Ya udahlah, udah lama ya. Ya, gue jadi lupa lah ngomong apa. Ya, itu Oma dengan Opa ini hubungan mereka setia nggak? Setia nggak? Saya mau tanya saudara, perkawinan mereka punya kesetiaan sampai mati? Opa sudah, Oma belum. Ya, Oma belum. Oma 73 ya. Ya. Oma belum membuktikan kesetiaan dalam keluarga. Kenapa? Karena Oma masih hidup. Ya. Kalau Oma udah mati baru. Karena ada kemungkinan Oma bisa kawin lagi. Masih lah Oma, masih cantik lah ya. Masih lah. Iya, itu ada orang nenek-nenek 104 tahun kawin dengan anak 30 tahun, gila. Ya, foto perkawinan lakinya segar, yang nenek sebelah. Ayalah, ya. Itu nggak apa-apa lah. Itu sebabnya memang kesetiaan itu hanya dibuktikan pada akhir. Kalau ketaatan itu sekarang. Ayo mak, kita gereja. Siap. Itu yang disebut taat. Jadi taat itu Anda melakukan kata yes pada saat itu. Tapi kesetiaan itu you buktikan sampai pada akhir hidup. Itu. Banyak orang tidak taat. Itu sebabnya dia tidak pernah mengakhiri dengan kesetiaan. Itu sebab jaga ketaatan, jaga kesetiaan itu susah. Sekarang apalagi, jangan main-main. Cari suami yang bertanggung jawab banyak, tapi cari laki yang jujur susah. Laki yang, ma ini uang belanja, ma ini anak-anak sekolah, banyak lagi begitu. Tapi kalau dia keluar, sinyalnya hilang. Ditelepon, lelaki yang Anda cari entah kemana. Iya, saya lihat ibu-ibu banyak korban ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita lihat sini bahwa Tuhan itu mau supaya kita punya ketaatan di dalam menjalani hidup. Ya, contoh sekarang orang itu cari ketaatan susah. Contoh ya, ini contoh cerita. Ya, ada ibu-ibu ditelepon, cewek ditelepon sama cowok mantannya. Halo, Dian. Contoh Dian ya. Di antara kita jangan ada dusta. Ya, Dian. Siapa nih? Masa sih lu nggak tahu suara aku? Aku lupa. Mantanmu, Bernard. Oh iya. Dian, kamu udah married? Udah. Terus Dian balik tanya, Bernard, kamu udah married? Enggak, sampai sekarang belum. Semenjak kita putus, aku nggak mau kenal wanita lagi. Kalau ada cowok bilang begitu, saudara bilang najis, ya. Ya, itu buaya itu, ya. Ya, ya jadi, ya, Dian, kamu lagi di mana? Di rumah. Lakimu? Lagi keluar kota 2 minggu. Kamu ada duit nggak? Nggak ada. Di dompet cuma ada 2.000, 2 lembar. Waduh, Tuhan, 4.000. Yuk jalan yuk. Enggak. Itu berarti Diannya apa? Taat. Ya. Suamimu baik. Wah, laki gua mah udah mulutnya jahat, jelek, hitam, pendek lagi. Wah, hidup lagi. Aduh, ini bukan pengorbanan lagi, udah jadi korban ya. Ya. Yuk jalan yuk. Enggak. Aku nggak mau jalan. Aku sudah punya suami. Itu namanya wanita apa? Taat.
Gak apa-apa kita menciptakan suasana dulu. Yuk jalan? Tidak. Tapi laki kan kalau mau cari cewek itu ada strategi. Kebetulan Dian, di mobil gua ini ada 40 juta. Gua mau taruh di bank, tapi gua mikir lu ya, gua mau kasih lu. Tapi jalan yuk. Wah, saya mau tanya sekarang, semua bapak-bapak diam, yang wanita aja jawab. Kalau saudara mengalami hal seperti itu seperti Dian, 40 juta jalan. Jalan enggak? Yang keras jangan. Enggak. Tapi senyum. Ada yang mungkin dalam hati, jangankan 40 juta, 4 juta tarik. Lu pikir Metro Mini apa? Jalan enggak? Yang muda-muda jawab. Yang tua-tua opung oma nggak usah jawab. Siapa juga yang mau bawa saudara? Ya, ya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat di sini, Firaun ini adalah orang yang punya karakter yang tidak punya ketatan. Dia tidak pernah taat dengan firman yang sudah dia terima. Itu sebabnya dikatakan di sini bahwa tidak ada ketaatan di dalam beribadah. Ini yang disebut ibadah Firaun, itu tidak ada ketaatan. Ada orang ke ibadah itu, waduh, tergantung diajak. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara ke gereja dipaksa-paksa, aduh, mendingan minggu depan janganlah. Alkitab berkata, dengan tulus ikhlas engkau melangkah ke rumah Tuhan, maka ya, makanan minumanmu akan diberkati. Amin. Itu sebabnya bahkan pemazmur berkata, di rumah Tuhan aku ada kemurahan. Apa susahnya kita ke gereja? Kita ke gereja hanya sebentar. Ya, saya kalau ke gereja, kalau dulu di Papua, bolong-bolong mama saya langsung marah. Richard, kok gereja? Kalau orang Jakarta bilang angot-angotan ya. Hari ini gereja, besok enggak, besok gereja enggak lagi. Kristen pohon Natal itu. Ya, pohon Natal keluar, dia keluar, pohon Natal dibungkus, dia dibungkus lagi ya. Ya, itu ya. Mama saya kalau orang Jakarta bilang panas-panas apa? Ini angot-angotan. Kalau di Papua panas-panas tai ayam. Richard, kok gereja aja panas-panas tai ayam loh? Iya, jadi tai ayam tahu ya? Ya, yang piara ayam. Coba kalau ayam berak tuh, nggak percaya pegang, ya, ya panas, lama-lama dingin ya. Ya, itu sebabnya saudara, ibadah Firaun. Orang Kristen yang punya ibadah bagaikan Firaun, tidak punya ketatan sama sekali. Bolong-bolong, malas ke gereja. Itu pun kalau ke gereja juga, aduh, nggak ada niat, ya. Tapi saya sih pendeta ya. Ya, saya kadang-kadang suka bilang, Pak, ada jemaat yang Pak Richard, saya kalau ke gereja suka tidur. Nggak apa-apa. Ada pendeta yang marah, saudara-saudara, gereja tidur lu, dosa lu. Nggak ada. Itu pendeta itu dapat ayat dari mana? Alkitab berkata dosa lu tidur gereja. Saya cari-cari nggak ada. Malah saya dapat orang yang suka tidur gereja, ada ayat pembelaan bagi saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ya. Waktu awal tahun, malam tahun baru, saya khotbah tentang memasuki 2018 dengan memiliki karakter Yesus. Di saat badai ada, Yesus tetap tenang. Coba saudara lihat, pernah baca Alkitab yang Yesus tidur? Kapal. Murid-murid, kami binasa, kami tenggelam, lari sana, kami binasa. Ini gelombang. Ada yang tanya itu bunyi apa? Gelombang. Memang kalau kita mau ngajar itu harus kayak ini, saya lihat ada roh-roh anak sekolah minggu ya.
kami binasa. Yesus di mana? Tidur. Wah, hebat. Hebat. Saya khotbah berisi gini, kalau masih ada yang tidur, itu ada roh Tuhan Yesus loh ya. Baguslah ya. Saya lihat aja ada ibu-ibu di bajai aja bisa tidur. Ya, itu sebabnya dalam kehidupan kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ada cerita orang, ada satu kali ada opung tidur di belakang. Opung lagi tidur, pendeta khotbah tentang neraka. Saudara-saudara, orang Kristen tidak masuk neraka karena Yesus sudah mati dan darahnya tertumpah di atas kayu salib menembus dosa kita, dan kita tidak lagi masuk neraka. Orang Kristen masuk ke dalam sorga. Neraka bukan tempat kita. Pendeta saking semangatnya, tapi opung tidur di belakang terus. Opung tidur. Pendeta saking semangat dia bilang, ada yang mau masuk neraka? Enggak ada yang mau. Ya, yang buka mata nggak mau. Nah, kalau yang mau masuk neraka, coba saya mau lihat, bangkit berdiri. Itu opung dia dengar samar-samar, dia dengar kalimat terakhir, bangkit berdiri. Langsung tanpa dia sadar, dia langsung berdiri. Semua orang tertawain dia, langsung dia lihat, dia bilang, aku tidak tahu kenapa aku berdiri. Tapi yang berdiri ada 2 orang, aku dan pendeta. Ya, jadi saudara, itu sebabnya saudara, akhirnya pendeta kena juga ya. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita punya ibadah itu harus membayar harga juga. Ya, saudara kalau mau ketemu cewek, mau ketemu cowok, ada yang harus saudara korbankan, orang yang saudara cintai. Ya, demikian saudara dengan Tuhan. Untuk ke gereja itu harus, apapun saudara harus bayar. Pengorbanan itu harus saudara jalan. Waktu ganjil genap, banyak orang Kristen yang akhirnya ada yang nggak ke gereja, tergantung mobilnya genap apa ganjil. Pak Richard, saya mau ke daerah sana ya, Pak Richard khotbah, tapi mobil saya ganjil. Ini minggu genap, Pak. Oh iya Bu. Nanti kalau di sorga, masuk sorga ganjil genap lagi lah ya. Ibu mati kalau ganjil sorga tanggal genap, udah nggak masuk ya. Yuk harus bayar itu harga. Alkitab berkata Tuhan memperhitungkan imanmu. Amin. Iya, yuk melangkah ke gereja aja Tuhan tahu. Bagaimana yuk punya pengorbanan untuk kesini. Semua yang naik mobil itu ada berkat, tapi tidak sebanyak yang naik kendaraan umum. Siapa yang satu kali langsung tiba naik kendaraan umum? Coba angkat tangan. Yang sekali jalan. Yang 2 kali. 2 ada. 3. 4. Yang 5 kali nyambung-nyambung. Gue mau tanya, lu tinggal di mana itu? Ini semua yang gak angkat tangan nih punya mobil semua? Oh, motor. Grab. Oh, sendiri, ya. Semua yang jalan kaki? Oh, jalan ya. Rumah di mana, Bu? Oh, situ. Oh, di situ. Ya. Ya bagus, semua itu Tuhan lihat. Apalagi yang naik, siapa yang naik Metro Mini? Oh, naik Metro Mini mah kira gampang loh. Apalagi kalau kaki baru angkat, apalagi ibu-ibu gendut. Pas mau begini kondektur bilang tarik. Udah deh, Metro Mini jalan kaki begini. Iyalah, semua marilah kita berkorban untuk Tuhan lah. Ya, amin. Ya, untuk Tuhan. Apalagi dikatakan sini, dikatakan tanpa pemberian. Ya, coba saudara lihat Keluaran 10 ayat 24. 10 ayat 24. Ya, Keluaran 10 ayat 24. Kita lalu Firaun apa?
memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut apa? Beserta." Ini dia suruh orang Israel keluar, tapi jangan bawa semua. Ini artinya ibadah Firaun itu orang yang mau beribadah tetapi tidak ada pengorbanan, pemberian. Ya, ingat saudara, bagian daripada ibadah adalah memberi. Ya, kita orang Kristen ini jangan terlalu pelit untuk Tuhan. Ya, ada orang kadang-kadang, waduh, kalau saudara kasih 1000 perak di persembahan, kalau saudara nggak punya kerjaan sih nggak apa-apa. Jangan, belum punya pekerjaan 1000, itu Thomas Matulesi. Ya, belum punya pekerjaan Thomas Matulesi, udah dapat kerjaan Thomas Matulesi, diangkat supervisor Thomas Matulesi, udah jadi owner Thomas Matulesi. Sebagaimana Yesus tidak berubah, Thomas pun tidak berubah. Ya, itu sebabnya kita itu jangan pelit seperti anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu kalau mau kasih duit untuk persembahan itu, waduh, mamanya bilang begini, "Nak, mau ke sekolah minggu ya? Ini 5.000 untuk kamu belanja, ini 5.000 untuk Tuhan Yesus, ya?" "Iya, Ma." Dia pegang 5.000 untuk aku, 5.000 untuk Tuhan Yesus. Udah, dia lagi jalan tiba-tiba kesandung batu, 5.000 satu jatuh di got. Dia mau ambil, udah ke bawah air. Akhirnya dia pulang sekolah minggu, mamanya tanya, "Udah dari sekolah minggu sayang?" "Iya, Ma." "Tadi udah kasih persembahan untuk Tuhan Yesus?" "Enggak jadi, Ma. Karena aku kesandung batu, satunya jatuh di got, nggak bisa diambil, Ma." "Kenapa yang satu nggak kasih Tuhan Yesus?" "Justru yang jatuh punya Tuhan Yesus, Ma." Ya, ya, ya. Jadi saudara, ya itu sebabnya kita dalam hal memberi, ya kita harus ya memberi untuk Tuhan. Itu saudara lihat, kalau dalam hal memberi itu orang Israel itu pelitnya luar biasa itu. Ya, orang Israel itu pelit itu. Itu sebabnya hukum Tuhan itu cuma 10 gara-gara pelit itu. Ya. Hukum Tuhan itu kan banyak tadinya. Ya, ini ada cerita. Dibawa malaikat ke seluruh negara-negara. Malaikat terbang ke Rusia. "Hai orang Rusia, apakah kamu mau menerima hukum-hukum Tuhan?" Orang Rusia bilang, "Isinya apa?" "Isinya adalah menyembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jangan ada ilah lain di hadapanmu." Orang Rusia bilang, "Kami tidak mau karena kami tidak percaya Tuhan." Malaikat terbang lagi ke Itali. "Oi orang Itali, apakah kamu mau menerima hukum-hukum Tuhan?" "Apa isinya?" "Isinya adalah jangan membunuh." "Oh, nggak bisa, kita mafia semua." Ya, ya udah dia terbang. Dia pergi terbang ke negara Cina. "Hai orang Cina, apakah kamu mau menerima hukum-hukum Tuhan?" "Apa isinya?" "Isinya jangan menipu." "Wah, nggak bisa, kita dagang." Ya, ya, dia terbang langsung. Dia terbang ke apa? Ke Israel. "Hai orang Israel, kamu mau menerima hukum-hukum Tuhan?" Orang Israel bilang, "Bayar apa gratis?" "Gratis." "Oh, kalau gitu kita pesan 10 aja." Ya, kalau bayar mungkin 2 aja. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita beribadah, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apalagi ini gereja ini kalau jadi, wah luar biasa lah. Ini kalau gereja jadi mantap sekali. Ya, itu yang bersaksi bilang, ya di Singapura Joseph Prince punya, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, iyalah kalau Tuhan menghendaki, ini bagian kecil. Rumah-rumah itu kita beli, sana beli, jalan naik atas. Iyalah, kalau Tuhan menghendaki tidak ada perkara yang mustahil. Yang penting kita itu ya di dalam yang memberi kita untuk Tuhan, melakukan yang terbaik. Itu sebabnya kita ini jangan jadi orang, Alkitab berkata, semakin engkau menahan uang dan hartamu, semakin engkau berkeku. Oh iya,
engkau melepaskan harta, ya justru engkau hidup dalam kelimpahan. Tuh, memang hukum Tuhan dengan hukum manusia itu beda. Ada orang bilang pelit biar ya bisa. Kalau untuk Tuhan kita, saudara tahu ada penafsiran Alkitab berkata begini, lawanlah Tuhan dalam hal memberi, maka engkau tidak pernah akan keluar sebagai pemenang. You mungkin bilang begini, Tuhan aku udah bosan kasih 10%, aku mau 15%. Lawan, ya, maka Tuhan bilang akan kutambahkan kepadamu. Amin. Iya, itu sebabnya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memberi yang terbaik. Yang ketiga, ya, Keluaran 9 ayat 27. Lalu Firaun menyuruh apa? Memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang apa? Benar. Tetapi aku dan rakyatku lah yang apa? Firaun kelihatan bertobat. Ini yang orang Kristen berkarakter Firaun. Pertobatan dan pengakuan Firaun. Orang Kristen kadang-kadang bertobat waktu ada masalah. Begitu ada masalah, aku bersalah. Ya, kondisi atau masalah hanya membuat dia bertobat sesaat. Kesungguhan dalam hal rohani itu tidak berdasarkan kondisi masalah. Ya, kesungguhan ini adalah ya masalah intern, yaitu keintiman kita dengan Tuhan. Kadang-kadang ada orang Kristen yang bertobat waktu dihajar Tuhan aja. Ada masalah baru dia mulai nangis-nangis. Oh, coba deh, itu sebabnya doa semalam suntuh. Biasa di sini ada doa semalam suntuh, Pak? Oh, belum ya? Ya, kalau doa semalam suntuh biasa tuh gereja-gereja bikin itu biasanya akhir bulan. Akhir bulan udah sempit, Bro. Ya. Itu sebabnya saya lihat kalau penyembahan itu, wah, itu kalau yang begini, kalau yang doa begini. Haleluya. Ini berarti masalah berat sekali. Ya. Itu sebabnya orang zaman sekarang, orang modern sekarang ini itu seperti keledai. Ya, saudara tahu keledai? Siapa yang udah ke Israel? Coba angkat tangan. Oh, haleluya ya, udah ke Israel ya. Yang lain punya paspor? Oh ya, udah ke Depok aja. Ya, jadi saudara kalau ke Israel, saudara yang ya ke Israel, saudara bisa lihat keledai. Ya. Manusia modern ini mirip binatang keledai. Keledai itu binatang angkutan. Jadi kalau di padang gurun, di gunung-gunung, orang mau pindah rumah, ya itu yang bawa, ya yang tinggi-tinggi itu adalah keledai. Onta hanya bisa sampai titik tertentu, tapi keledai bisa sampai di atas. Itu sebabnya orang sekarang itu mirip dengan keledai, ya. Kelihatannya fresh, tapi kayak ada beban yang dia pikul. Coba lihat anak-anak muda jalan aja kayak gini. Umur sih 29 tapi jalan kayak 92, ya. Ya. Saya punya teman di asrama. Ada asrama dulu. Kita tahun 87 masuk asrama. Di dalam itu ada teman-teman Batak, Manado, Ambon, Papua, Jawa semua. Tapi kalau kita zaman dulu, kita kalau pulang, kalau kita libur 2 minggu waktu Natal, yang pulang itu Jawa semua karena mereka ada yang kereta. Kalau kita Papua 2 minggu perjalanan pulang pergi, ya. Jadi kalau naik kapal di Tanjung Priok pulang pergi hari Senin, tiba hari Senin, cium mama balik lagi langsung masuk kuliah, ya. Ya. Zaman dulu orang naik pesawat itu orang berduit. Kita ya udah ada teman saya orang Jawa, jalannya begini. Saya bilang, Mas, pulang kapan? Malam. Ya, oh, jangan lupa ya bawa oleh-oleh wingko babat. Ya. Langsung teman saya yang Batak langsung bilang, Richard, kau menitip dia wingko babat, dia berjalan aja sudah susah. Dia membawa dirinya sudah susah, apalagi membawa wingko. Ya.
Saya pikir benar juga. Itu sebabnya saya bisa lihat ya. Saya bisa lihat saudara cara duduk itu ada beban apa tidak kelihatan. Iya, dari body language seseorang kan bisa kita lihat ya begitu. Kayak duduk gini. Miring ya. Ya. Orang miring gini. Ini berarti ini aduh berat sekali. Ini berat sekali. Itu sebabnya saudara ya, orang itu harus seperti wanita pendarahan 12 tahun. Dalam bahasa Inggris disebut a certain woman, seorang wanita yang lain ya, seorang wanita yang bukan wanita biasa. Dia mau ketemu Yesus saja, asal kujama cuma. Saudara lihat, dia seorang wanita yang memiliki wajah bermakna. Asal kujama. Gitu, kalau mau ke gereja tuh begitu. Shalom. Ada sukacita. Gitu, jangan. Haleluya. Ya, tepuk tangan juga satu jari. Ini setan juga nggak dengarin ya. Kalau saudara maju ke depan mau didoakan, Pak Pendeta, doain saya. Walaupun saya banyak masalah, saya percaya Tuhan pasti melakukan mujizat. Ini mantep. Jangan begini. Doain aja Pak. Masalah apa Opung? Ya udah kau berdoalah. Kau berdoalah. Udah ini sebentar mau mati nih ya. Ya. Iya, jadi orang itu harus punya semangat ya dalam menjalani kehidupan. Ya. Ini kita nih kalau jangan kita lagi saudara, kalau kita kan termasuk saya. Ya. Bertobat itu jangan ada masalah aja. Ini ya, masalah berat baru mulai berdoa. Haleluya. Saudara tahu kita dulu di asrama. Di asrama itu ada Pak Herbert, masih lama atau sudah? Oh terserah ya sampai sore ya. Iyalah, saya lihat muka-muka ini kelihatan muka-muka semangat. Ya, itu ruang doa besar sekali. Ruang doa ada segini kali. Ya. Itu ruang doa, siapapun masuk tinggal nyalain AC, main gitar. Saudara tahu di asrama itu hampir 500 orang. 300 sampai 500. Kita ada dalam asrama. Itu kalau tahun 80-an saudara, kita itu dapat wesel dari orang tua. Kalau wesel nggak ada, orang tua bilang nggak ada duit, udahlah. Tanggal 11, tanggal 1 sampai 10 itu harus bayar uang kuliah, uang sekolah. Tanggal 11 harus keluar dari kelas, nggak boleh masuk. Ya, wah itu pergumulan luar biasa. Itu sebabnya saudara kalau lihat teman-teman kalau udah bayar uang sekolah, uang kuliah udah bayar, tanggal 11 dia udah bayar, itu ruang doa kosong, nggak ada orang, nggak ada satu pun di situ, cuma ada baca Alkitab, nggak ada yang doa. Tapi kalau udah mulai tanggal 1, udah mulai banyak, nyanyi pun juga, kalau tanggal 1 sih masih biasa ya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Masih ada 9 hari. Tanggal 5, kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Udah mulai goyang-goyang. Oh, tanggal 9, kasih Yesus, Yesus. Tanggal 10 itu udah kencang. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Karena besok diusir, ya. Ya. Memang begitu. Orang itu kadang-kadang bertobat waktu ada masalah aja. Ya. Tapi saya harap saudara mau ada masalah enggak ada masalah, Yesusku luar biasa. Amin. Sukacita. Ya, Jangan waktu ada masalah aja. Kita nih anak Tuhan ini, saya udah bilang sama saudara, kita anak Tuhan ini, gereja itu adalah agama, orang Kristen adalah agama selebrasi. Ya, sebab Yesus hidup. Coba saudara lihat, di dunia agama mana yang nyanyi-nyanyi? Enggak ada. Cuma kita aja. Ya, kita aja yang nyanyi. Itu sebabnya saudara, kita nyanyi aja.
Di dunia manapun agama nggak ada yang nyanyi, cuma kita aja. Itu sebabnya apalagi kalau Paskah, luar biasa. Ya, Paskah, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Saya suka tegur itu WL, kalau dia nyanyi sebab Yesus hidup, ada hari esok, dia pakai irama penyembahan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Wah, ini tidak sesuai ini. Sebab Yesus hidup, ada hari esok, gitu kan? Ya, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Itu sebabnya dalam kehidupan kita ya sebagai anak-anak Tuhan, marilah ya pertobatan kita ya dan pengakuan kita jangan seperti Firaun. Bertobat waktu tertekan saja. Ya, begitu tekanannya udah hilang, mulai lagi. Ya, mulai mulai jauh lagi. Itu sebabnya memang banyak bapak-bapak itu ke gereja itu waktu udah mulai ada masalah. Ya, coba lihat. Bapak-bapak banyak yang berhenti rokok waktu udah kena jantung, baru stop. Saya itu ingat itu pernah itu ada bapak satu, dia sundul istrinya di sini dengan rokok, gara-gara istrinya bilang merokok melulu kamu nih. Ya udah dibilang jangan merokok, dia marah langsung, mungkin dia lagi stres, dia bekas di sini. Akhirnya berapa bulan kemudian suaminya masuk rumah sakit gara-gara penyempitan jantung, gara-gara dokter bilang ini rokoknya kebanyakan. Udah lagi di ruang ICU. Pas istrinya datang bawa saya untuk doain, suaminya langsung lagi di ruang ICU, dia bilang sama istrinya, "Ma, dokter bilang papa nggak boleh merokok lagi." Istrinya udah makan hati dari lama, udah nyuruh. Langsung istrinya bukannya bilang iya ya jangan ya, enggak, istrinya langsung maki dia, nggak usah, jangan dengar dokter lebih pintar dari gue ya. Isap aja. Enggak, dokter bilang stop, nggak usah, lanjut. Lu liatin ya bekasin itu ya. Udah tuh, waduh, malah dimaki-maki. Gue kira dinasihati malah dimaki. Malah dia bilang, lu lihat lo ya, sekarang kita cari duit susah lo, lu masuk ruang ini mau bayar berapa duit lo, gila lo, nggak punya otak lo. Saya di samping, bu kita doa, sebentar pak, sebentar. Dalam hati saya aniaya terus bu. Iya, memang orang bertobat itu waktu udah ada masalah. Saya lihat kalau lihat muka-muka ya lagi kurang ngajar, dia singgung rokok lagi. Ada pernah orang tanya, Pak Richard, saya mau tanya, emang merokok dosa? Ya, ada nggak di Alkitab menulis dilarang merokok? Saya bilang nggak ada, di pom bensin pak. Ya. Saya ya orang kadang-kadang mau berdebat dengan saya rokok, saya bilang enggak. Saya orangnya nggak mau berdebat. Saya cuma bilang ada 3 keuntungan Anda merokok. Pak Richard, emang rokok masalah? Enggak. Terserahlah. Mau bilang masalah juga tetap rokok. Udah ditulis di situ. Rokok membunuh Anda, tetap aja Anda baca sambil rokok. Rokok membunuh Anda. Tetap aja. Mendingan kita jangan berdebat. Kalau saya orang tanya Pak Richard, rokok bermasalah? Enggak. Ada 3 keuntungan Anda merokok. Yang pertama, yang merokok melotot. Kelihatan. Yang pertama, orang yang merokok, keuntungan yang pertama, ditakuti anjing. Yang kedua, ditakuti maling. Yang ketiga, rambutmu tidak akan memutih. Yang pertama, orang perokok ditakuti anjing. Kenapa? Karena orang perokok lama-lama kena osteoporosis dan jalan pakai tongkat. Anjing paling takut lihat orang pegang kayu, ya. Yang kedua, orang perokok ditakuti maling.
Karena orang perokok malam suka batuk-batuk. Maling pikir orangnya bangun, dia kabur langsung. Dia mau masuk nggak jadi. Yang ketiga, orang perokok rambutnya tidak memutih. Bagaimana mau putih? Sebelum putih udah tewas duluan. Itulah 3 keuntungan, ya. Saya harap yang nggak ngerokok aja tepuk tangan, ya. Kalau sampai yang ngerokok tepuk tangan itu penyusup, ya. 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 Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah yang terakhir di sini kita lihat sini Keluaran 8 ayat 15. Tadi kita sudah baca. Karakter Firaun adalah yang terakhir. Yang keempat adalah roh yang tegar tengkuk. Ya, Firaun adalah sosok yang keras hati dan tegar tengkuk. Oleh karena itu Tuhan sampai mengirim 10 tula di Mesir untuk menghukum Firaun. Firaun agar bersedia melepaskan. Tegar tengkuk mau menunjukkan istilah seekor kuda yang tidak bisa dijinakkan. Kalau kuda, ya, dalam bahasa Ibrani, gosyeh oref, itu kuda yang nggak bisa dijinakkan. Ada beberapa anjing yang memang anjing bermasalah. Di dunia ada 10 anjing yang bisa membunuh majikannya. Yang pertama apa? Anjing apa? Ada anjing Rottweiler. Oh, kalau di Medan, di Manado enggak ada anjing pembunuh. Semua dibunuh, ya. Ya. Pokoknya kalau Natal di Medan dengan di Manado, Natal itu semua induk-induk anjing sudah habis. Itu sebabnya Natal di Medan dengan di Manado, di Papua itu kalau anjing dia udah dengar lagu Natal, jingle bell, jingle bell, oh dia udah nyanyi kini saatnya. Ya, sekarang bulan apa? Oh, anjing udah mau besar, ya, udah mau Desember kan, udah mau besar, dikasih makan terus. Nah, setelah Desember habis, jadi anaknya yang diumpanin terus, ayo makan. Paskah semua dekat, makan cepat. Bukan saja Yesus yang disalib, kau juga dikorbankan. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, ini rohnya Firaun ini udah nggak bisa dibikin lagi. Dia ini roh pemberontak luar biasa. Ya, kalau kuda, istilah kuda dalam bahasa Ibrani itu gosyeh oref. Ini kuda yang sudah kuda liar yang nggak bisa dijinakkan. Tapi saya lihat sini kayak orang Kristen mirip-mirip begini. Saya lihat ada beberapa orang yang memang nggak bisa dijinakkan, ya. Memang harus ditembak mati, kira. Ya, jadi ya ada ibu-ibu yang bilang, Pak, suami saya, Pak. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang begitu. Ini Firaun itu dia punya karakter pemberontak. Kalau seorang istri sudah memiliki karakter memberontak, suami mau sebaik apapun. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang ada istri yang memang karakternya mirip Firaun. Suami nyuruh dia, malah dia nyuruh balik. Ma, bikin itu dong, kopi. Ya. Kamu nggak lihat aku lagi setrika? Emang tanganku berapa sih? Ini mau nanti belum ngepel lagi lah, apalah, mau nyuci lah, mau lihat anak-anak, kamu nyuruh-nyuruh lagi. Udah kamu aja yang bikin, malah dia suruh balik. Bikin 2 ya, aku 1. Ya. Jangan tertawa, Bu. Bertobat loh. Akhirnya suami bikin, gila, tadi gue nyuruh dia malah gue bikin. Itu memang ada orang, memang kadang-kadang ada istri yang memang punya karakter pemberontak itu. Kalau suami suruh malah membantah. Ma, bikin nasi goreng. Ada mau anak mau laki siksa gue terus. Banyak ibu-ibu yang kadang-kadang, bukan yang di sini ya, bukan yang sini, ini yang di Jakarta. Ya. Oh, ini juga Jakarta.
Ya, ada orang yang kadang-kadang ya bikin tapi sambil ngerutu. Dasar lu, bisanya nyuruh aja lu. Dia bikin sambil menggerutu. Mau pakai apa nih? Pakai sosis apa enggak? Ya, udah pakai aja. Dasar lu lakinya bisanya nyuruh aja. Nah itu sausnya itu ya. Ya jadi saudaraku yang dalam Tuhan, ya kita lihat sini. Jangan punya karakter memberontak. Ya kita harus memiliki karakter yang lembut. Jangan seperti Firaun yang punya karakternya keras. Ya, keras. Dia punya jiwa memberontak. Ya, ada banyak orang Kristen yang punya karakter memberontak. Apalagi istri-istri sekarang. Istri sekarang itu udah, aduh, saudara kita nih harus malu. Saya satu kali lagi refleksi. Di sebelah saya itu ada ibu-ibu, orang Kristen. Tiba-tiba suaminya telepon. Maksudnya suami tanya, "Ma, aku di rumah ini makan apa? Kok nggak ada makanan?" Bininya langsung maki dia. Setan lo, gila lo. Lu pikir gua udah makan lo? Lu bukan anak kecil lo. Gila lo. Emang lu anak kecil? Cari makan sendiri dong. Bego amat lo. Bininya gituin laki. Saya langsung bilang, lagi ribut. Terus yang refleksi, ibu lagi ribut ya laki? Enggak, gue cuma kasih tahu dia. Ya gue nggak ada di rumah, cari makan sendiri. Darah Yesus gue tarik napas. Terus yang refleksi saya, orang Muslim, dia bilang begini, Pak Richard, saya punya istri walaupun penghasilan saya kecil, dia nggak boleh gituin saya. Harus hormat. Iyalah, mereka itu hormat sama laki itu luar biasa. Laki kalau marah, diam. Coba kalau orang Kristen, diam. Apa lu? Apalagi wanita Peranakan Batak Manado, itu keturunan Batman. Apa lu? Udah laki. Aduh Tuhan, saya satu kali konseling, ceweknya Batak, cowoknya Jawa. Datang ke kantor, Pak, kita mau pemberkatan nikah. Oke, silakan. Pak, bisa nggak? Saya punya cowok ini Batak, saya punya cowok Jawa, saya Batak. Boleh nggak dalam kekristenan? Oh, silakan. Kristen dua-dua. Kristen, Pak. Oh, iya, nggak ada masalah, udah. Ikut pernikahan nanti diberkati. Besoknya bapaknya cewek cari gue. Pendeta Richard mana? Saya bilang, jiwa gue terancam. Pendeta, jangan suka menjodohkan orang. Enggak, saya enggak menjodoh, mereka jodoh sendiri. Ini anak saya sudah punya pariban. Dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Saya enggak menikahin mereka, mereka aja yang mendatang minta konseling. Enggak apa-apa. Jangan pendeta merestui. Orang tua tidak merestui. Itu pas lagi di situ yang Jawa lagi dia mau ke toilet begini, permisi. Langsung bapaknya langsung komentar, itu lihat melempem sekali. Tuhan. Ya, saya itu sebabnya saudara, kita lihat ya, saya mau bilang sama saudara, orang Kristen itu kadang-kadang terlalu kasar sama laki. Benar. Saya lihat ada beberapa laki yang diatur istrinya. Enggak boleh lah, istri itu enggak boleh atur. Ya, kalau wanita jadi pemimpin sudah disurvei, pasti hancur itu keluarga. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, marilah kita jangan memiliki roh pemberontak. Ya, Firaun itu punya roh pemberontak luar biasa. Orang Kristen harus dengar firman, siap. Apa kata firman? Ku jawab ya. Hai jemaat JCC, rajin-rajinlah gereja. Ku jawab.
Hai ibu-ibu, jangan suka memberontak sama suami. Wah, kayaknya nggak mau nih. Bapak-bapak jangan nyanyi. Ya, kalau ibu-ibu nggak nyanyi, baru bapak-bapak. Bu, jangan suka memberontak sama suami. Ku jawab. Bapak-bapak, kalau pergi harus yang benar. Kayak fales bener. Ya. Handphone suami istri harus saling bisa melihat. Itu yang nyanyi nggak punya handphone ya. 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 Apapun yang kita jalani, apa kata Tuhan? Siap. Amin. Ku jawab ya, ya. Apa kata firman? Itu sebabnya firman bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan. Kesimpulan, kita benci kepada Firaun, tapi hati-hati, ada roh Firaun ada di dalam spirit, di dalam roh orang Kristen. Ya, sekarang ini spirit Firaun atau roh Firaun itu sangat gencar kerjanya dan sangat lembut dan halus menusuk atau merasuk banyak orang percaya. Kita bisa keluar dari roh Firaun dengan jalan bangun hubungan dan pengenalan akan Tuhan dengan baik. Shalom, Tuhan memberkati. Berikan kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dan mendengar firman. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.